Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safira Diva dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Pada video kali ini saya kembali akan menjelaskan proses perancangan radar diagram dan simulasi PLC untuk menyelesaikan tugas praktikum bab 3 mengenai timer dan counter. Di sini studi kasus yang diberikan adalah sebuah sistem pengepakan kardus pada sebuah pabrik elektronik industri. Sistemnya menggunakan sensor optik dengan alamat I0.0 untuk mendeteksi setiap barang yang masuk ke dalam kardus. Setiap kardus hanya dapat menampung tepat 5 buah barang. Selanjutnya, apabila jumlah barang telah mencapai 5 buah, maka motor pendorong kardus dengan alamat Q0.1 Q0.0 itu harus aktif untuk mendorong kardus yang penuh menuju ke area penyegelan motor. Motor pendorong tersebut hanya perlu aktif selama 3 detik. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan tombol reset manual dengan alamat I0.1 yang digunakan untuk mengembalikan sistem ke kondisi awal apabila terjadi malfungsi dan mengembalikan nilai counter ke 0 sehingga proses pengepakan dapat dimulai kembali dari awal. Oke, langsung saja. Selanjutnya saya akan melakukan perancangan radar diagram menggunakan PLC simulator online. Pertama-tama saya akan membuat alamat input dan aktualnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah buat alamat input dan outputnya. Inputnya dapat dilihat di bagian sebelah kiri. 0.0 itu untuk sensor optik, kemudian ada Q0.0 untuk motor pendorong, I0.1 untuk manual reset, dan ada juga counter dan timer. Oke, lanjut kita proses perancangan diagramnya. Pada ruang pertama saya menambahkan kontak normally open dengan alamat I0.0 sebagai sensor optik. Kemudian kita hubungkan dengan blok counter CTO dengan alamat counter. Kemudian kita set di sini preset value-nya sebesar 5. Nah, counter ini itu berfungsi untuk menghitung jumlah barang yang masuk ke dalam kardus. Jadi setiap sensor optik mendeteksi barang, nilai counter akan bertambah 1 seperti itu. Kemudian pada room kedua saya menambahkan kontak normally open kembali dengan alamat 1.1 sebagai tombol manual reset yang dihubungkan ke output reset counter dengan alamat counter R. Oke, jadi ruang kedua ini berfungsi untuk mengembalikan nilai counter menjadi 0 ketika tombol reset ditekan oleh si operator. Lanjut ke room ketiga. Pada room ketiga saya menambahkan kontak lagi dengan alamat counter QO, kemudian dihubungkan dengan blok timer dengan alamat timer. Kemudian kita reset value-nya sebesar 3000 milidetik atau 3 detik. Jadi di sini ketika counter mencapai nilai 5, output si kontak intercounter Q ini akan aktif dan timer mulai menghitung selama 3 detik. Kemudian selanjutnya pada room keempat saya menambahkan kontak counter Q0 kembali. Kemudian kita sesuaikan dengan normal close dengan alamat timer Q. Kemudian jangan lupa di ujung room kita tambahkan kontak coil sebagai motor pendorong dengan alamat Q0.0. Nah, logika ini tuh menyebabkan motor pendorong aktif ketika jumlah barang telah mencapai 5 dan timer masih dalam proses penghitungan. Setelah timer mencapai waktu 3 detik, kontak si timer ini akan aktif sehingga kontak normally close terbuka dan motor pendorong mati secara otomatis.
Oke, setelah kita merancang header diagramnya, langsung kita simpulkan saja. Di sini saya akan memberikan trigger kepada sensor optik sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah counter menghitung 5 barang yang sudah, maka timer akan menghitung selama 3 detik dan motor akan aktif. Kita ulang kembali, kita reset. 1, 2, 3, 4, 5. Timer mulai menghitung dan 0.0 meter pendorong aktif, kemudian setelah 3 detik motor pendorong akan mati. Nah, kemudian kita akan menekan tombol manual reset untuk mereset kembali perhitungan yang ada pada counter seperti itu. Nah, hal ini udah sesuai dengan kebutuhan sistem yang syaratnya itu si tombol manual ini untuk mereset perhitungan pada counter. Oleh karena itu, si operator ini harus menekan tombol reset terlebih dahulu untuk mengembalikan nilai ke 0 sebelum proses pengepakan berikutnya dapat dilakukan. Nah, setelah tombol reset manual reset ini ditekan, nilai counter ini akan menjadi 0 dan sistem siap digunakan kembali untuk proses pengepakan kardus berikutnya. Oke, berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, header diagram yang dirancang telah memenuhi kebutuhan sistem. Di sini counter berhasil menghitung jumlah barang yang masuk ke dalam kardus hingga mencapai 5 buah. Nah, setelah jumlah tersebut tercapai, timer aktif selama 3 detik dan motor pendorong menyala. Untuk memindahkan kardus setelah waktu 3 detik selesai, motor pendorong mati secara otomatis. Kemudian kita bisa menggunakan tombol reset yang juga berhasil mengembalikan sistem ke kondisi awal, sehingga proses pengepakan dapat dilakukan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.